fungsi polinomial derajat 5 pasti ada 4 titik ekstrim dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada juga fungsi eksponensial. Jadi ada bentuk-bentuk polinom derajat 2 itu yang mirip eksponensial juga ketika kita ambil sebagian misalnya gitu. Jadi nanti Anda harus bisa membedakan, dan yang terpenting adalah Anda bisa menggambarkan, paling tidak gambaran secara umum bagaimana sih gitu ya. Lanjut. Oke, saya langsung saja, ini contoh saja ya, saya besarkan. Kalau secara matematis, kalau kita bicara fungsi itu kan biasanya kalau kita gambarkan kan ada domain, ini ada kelompok, ada domain, ada kodomain itu ya. Ada apa namanya? Ada X, ada Y, kemudian dipetakan dalam sebuah fungsi gitu ya. Secara umum begitu intinya, Anda sudah paham saya yakin ya. Nah, sebetulnya kita bicara tentang pemetaan gitu ya. Nah, lepas dari itu, ini kan matematis secara umum gitu ya, entah itu kualitatif, entah itu kuantitatif, entah non teknik sama saja sebenarnya. Jadi ketika kita mempunyai sebuah fungsi, di situ kita akan bisa mendeskripsikan perubahan kuantitasnya. Contoh, fungsi itu kan memang paling gampang kalau kita sajikan dalam grafik ya. Karakteristik tegangan. Kita punya sebuah rangkaian listrik seperti tadi misalkan. Kita akan bisa mendeteksi berapa sih, bagaimana sih karakteristik arus pada saat T lebih dari 0 misalnya gitu ya. Di situ Anda bisa tahu. Kemudian bagaimana sih karakteristik tegangan output dari kapasitor misalnya gitu. Itu untuk apa sih sebetulnya? Karakteristik dari terhadap waktu tadi itu tujuannya untuk melihat ini secara umum. Oh, kalau saya pasang R sekian, oh tegangannya seperti ini ternyata karakternya. Disitulah kita akan mempunyai ide-ide yang lebih dalam terkait dengan pengaturan gitu ya. Sehingga Anda mendapatkan output seperti yang diinginkan. Oke, itu ya. Ini termasuk beberapa contoh misalkan bagaimana karakteristik posisi motor listrik, bagaimana kekuatan sinyal gitu ya. Misalkan Anda pandang hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Ini berarti bahwa V itu dipengaruhi oleh arus dan resistansinya. Ketika arusnya kita buat konstan, maka V ini dipengaruhi oleh besar kecilnya resistansi gitu ya. Paham ya? Nah, ketika kita melakukan pengukuran real, itu pasti kan ada error ya, nggak pasti seperti rumus ini, V sama dengan I kali R. Pasti nanti ada error-error kecil. Itulah artinya nilai atau respon itu bisa jadi tidak sama dengan konsep atau teori. Makanya kita pelajari apa yang namanya error itu. Dan error itu sendiri ada dua macam sebenarnya. Error itu bisa kita identifikasi atau assignable causes, artinya penyebab error itu bisa kita cari ya, assignable bisa kita identifikasi. Dan yang kedua adalah random causes, artinya error itu alami sifatnya gitu ya. Nah, ketika kita melakukan pengukuran ternyata errornya 5 kan. 5 volt itu bisa kita cari, oh ternyata alat ukur kita yang sudah tidak akurat gitu ya. Atau mungkin cara pengukuran kita yang tidak sesuai prosedur dan sebagainya. Artinya itu penyebab-penyebab yang bisa kita identifikasi. Itu yang harus kita hilangkan karena itu kan bisa kita kendalikan. Jadi error yang tidak bisa kita kendalikan ya error alami tadi, error yang fluktuatif dan nilainya berdistribusi normal. Intinya gitu kalau kita belajar ilmu yang lain begitu ya. Oke, saya balik lagi ke sini. Jadi saya kenalkan juga ada bilangan, ini Anda harus tahu juga ya. Mulai bilangan bulat, natural, bulat positif, rasional, irasional, real, kompleks yang sudah kita pelajari kemarin. Dan ada juga istilah interval. Interval di sini kan ada kurungnya tegak, ada yang kurungnya melengkung. Kalau melengkung itu berarti buka, artinya dia satu tidak ikut gitu ya, yang contoh yang kedua ini. Kalau tutup berarti dia ikut, ada sama dengannya. Ini kalau persoalan diskrit ya. Kalau persoalan kontinu, fungsi kontinu nggak ada bedanya antara ada tanda sama dengan atau tidak.
Ini contohnya ya. Ini pelajaran SD ini. Saya SMP kelas 1 waktu zaman saya ya. Jadi Anda kan biasanya disuruh membuat garis bilangan. Himpunan penyelesaiannya mulai mana sampai mana. Itu ada Anda menggambarkan pakai garis bilangan. Masih ingat ya? Ada istilah interval buka, ini berarti kan kurungnya melengkung biasa. Ini berarti tidak ada tanda sama dengan. Kalau buka tutup, nah seperti ini. Tutup itu berarti ada sama dengannya. Kalau tutup-tutup berarti sama dengan semua gitu ya. Ini yang perlu Anda ketahui saja. Ini konsep dasar fungsi ketika kita punya fungsi fx sama dengan 2x plus 1. Tentukan F3, tinggal masukkan saja. F3T per 2 menti dan seterusnya. Saya kira ini nggak ada masalah. Nah, dari fungsi tadi, seperti Anda bayangkan tadi V sama dengan I kali R ya. Itu bisa kita sebut sebagai fungsi atau variabel bebas tak bebas ya. Mana yang bebas? Yang bebas itu berarti kita bebas menentukannya ya. Misalkan tadi kan anggap saja arusnya tetap, R-nya yang bisa kita tentukan, kita ubah-ubah. Katakanlah R-nya 1, oh ternyata tegangnya sekian, R-nya 5 sekian. Artinya apa? Variabel bebas ini bebas kita tentukan, tapi kalau tak bebas, Y atau tadi kita ambil contoh tegangan, itu ya bergantung pada nilai R tadi gitu ya. Asumsinya I-nya konstan. Itu yang kita sebut sebagai bebas tak bebas. Ada istilah lain kalau variabel bebas itu variabel prediktor yang memprediksi. Variabel tak bebas itu variabel respon. Jadi tegangan yang kita dapatkan dari hasil pengukuran tadi sebagai respon ya. Ketika R-nya kita ubah-ubah kan gitu ya. Lanjut, ini contoh gambar saja. Ini berarti fungsi linier gitu ya. Kemudian ini sinusoidal atau ini grafik kosinus gitu ya. Kalau ini fungsi apa lah ini? Ini juga mirip-mirip dengan tangen. Walaupun ini sebenarnya bukan tangen gitu ya. Ini ternyata adalah fungsi rasional. Istilahnya kan ada fungsi dibagi fungsi gitu ya. Kemudian ada istilah one to many, many to one to one ya. Ini seperti kalau Anda belajar tadi ya, domain kodomen ya. Kalau dipetakan satu-satu itu berarti kan one to one. Kalau many to one itu berarti kan misalkan di domainnya adalah 2, 3, 4. Ternyata kok domainnya satu semua. Artinya semuanya satu nilainya. Artinya kan berapapun nilai X-nya berarti Y-nya tetap satu. Itu yang kita sebut sebagai many to one. Kalau one to many itu bukan fungsi. Karena satu dari domain dipetakan ke banyak nilai di kodomain. Itu berarti bukan fungsi gitu ya. Oke ya. Ini contoh saja karena Anda harus bisa menggambarkan sesuatu walaupun mungkin pakai aplikasi bisa Pak, iya, tapi Anda berangkatnya kan dari manual ini. Kalau aplikasi diandalkan tapi tanpa tahu asal usulnya jadi itu gitu ya. Contoh misalkan ini fx sama dengan min x. Nah, ini kalau kita cari x-nya 0, 0, x-nya 1 berarti min 1. Jadinya dia seperti ini gambarnya gitu ya. Kalau akar X, seperti ini. Ini Anda petakan aja. Kalau X-nya 0 berapa, X-nya 1 berapa, X-nya 2 berapa. Akhirnya terbentuklah sebuah gambar. Apakah kita cari satu-satu? Enggak. Jadi kita ambil sampel saja, misalkan 3 titik atau 4 titik gitu ya. Kalau itu fungsi linear cukup 2 titik. Kalau fungsi kuadratik ya cukup 3 titik gitu ya dan seterusnya. Ini contoh yang lain. Ini tolong nanti dikerjakan. Harapan saya Anda bisa menggambarkan fungsi-fungsi yang ada di soal nomor 2 dan 3. Nomor 1 dan 2. Baik, saya menuju ke parametrik sebuah fungsi. Nah, ini yang kita katakan parametrik sebuah fungsi itu begini. Saya punya dua fungsi, X itu adalah ft, Y sama dengan gt gitu misalnya ya. Untuk T 0 sampai 5 itu kita bisa melakukan plotting titik-titik X dan Y. Ini yang kita sebut fungsi parametrik ya. Karena X maupun Y itu adalah fungsi dari T. Gitu ya. Lanjut, invest. Saya kira ini nggak usah saya jelaskan invest ya.
Ini ya, ada istilah fungsi kontinu dan diskontinu sebagian-sebagian. Kontinu ya seperti ini sinus gitu ya. Nah, kontinu sebagian-sebagian artinya dia sebetulnya fungsi kontinu, tapi dia kontinu pada saat A sampai B misalnya gitu ya. Nah, pada saat B, X sama dengan B dia diskontinu karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Demikian juga interval B sampai C ini kontinu. Tetapi pada saat X sama dengan C dia diskontinu karena limit dari kiri dan kanannya tidak sama dan seterusnya. Itu yang kita sebut sebagai kontinu sebagian-sebagian gitu ya. Contoh seperti ini juga kontinu sebagian-sebagian. Nah, ini juga fungsi yang lain, ini fungsi sinusoidal, ini fungsi gelombang segitiga, ini gelombang gergaji, ini gelombang trapesium, ini gelombang pulsa dan seterusnya gitu ya. Ini yang perlu Anda ketahui ya, ini periodik ya. Ini ada soal, silahkan dicoba. Yang kiri ini adalah Anda disuruh menggambar, yang kanan Anda disuruh membuat atau mencari fungsinya apa. Jadi ini gampang sekali sebetulnya Anda untuk latihan Anda. Oke, saya akan bahas sedikit tentang fungsi polinomial ya. Nah, ini ya, fungsi polinomial kan gambarannya seperti ini. Ini berarti polinom derajat 4, maaf. Ini bukan polinomial. Kenapa? Karena di sini agar ada min 2 akar X, pangkatnya setengah. Jadi polinom itu pangkatnya bulat ya. 1, 2, 3, 4, 0 gitu ya. Dan seterusnya ini polinomial berarti ini polinomial. Nah, ini tadi ya, kalau kita punya fungsi polinomial ketika fx sama dengan c, ini berarti berupa konstanta. Kalau dia ax plus b, ini berarti fungsi linier atau fungsi polinom derajat 1. Kuadratik berarti dia polinom derajat 2 dan seterusnya. Ini kalau kita bicara derajat, ini ya, 4x kuadrat berarti ini derajat tertingginya 2. 4x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 4 berarti derajat 4. Dan seterusnya, saya kira ini gampang. Berikutnya adalah fitur dasar grafik fungsi polinomial. Sebuah grafik dari fungsi polinomial hanya memiliki bentuk putaran bulat yang halus. Jadi seperti yang contoh kanan ini, berarti ini bukan fungsi polinomial karena dia ini kan kayak begini ya. Jadi ini lurus kemudian ini jadi tidak smooth gitu ya. Nah, itu. Berikutnya ini ketika kita punya polinom derajat 3, ini pasti ada 2 titik ekstrim ya. Nah, itu. Anda harus mampu menggambarkan seperti ini. Ini polinom derajat 4, dia punya 3 titik ekstrim. Dan seterusnya. Ini kalau kita melihat karakteristik ya, ketika kita punya fungsi fx sama dengan e kuadrat, ini kan dia gambar menghadap ke atas ya. Artinya di sini saya kasih panah atas kiri dan kanan, ini maksudnya dia menengadah ke atas gitu ya. Ketika dia ke bawah itu panahnya ke kiri bawah kanan bawah seperti ini ya. Ini contohnya fungsi fx sama dengan min e kuadrat. Dan seterusnya ini ya, ketika dia fungsinya x pangkat 3, dia seperti ini, mirip-mirip tangan tapi bukan. Terusnya lanjut, saya kira ini silahkan dibaca sendiri. Berikutnya fungsi eksponensial, jadi bentuknya y sama dengan a kali b kuadrat misalkan. Atau a kali b pangkat x gitu ya. Di sini a tidak boleh sama dengan 0, b-nya harus positif gitu ya. Dan tidak boleh sama dengan 1. Ketika b-nya 1, berarti kan nilainya sama dengan a gitu ya. Ini contoh juga, silahkan nanti dibaca-baca ya. Contoh misalnya saya punya fungsi fx sama dengan setengah pangkat x. Di sini Anda harus gambarkan
dari ini ya, jadi beberapa titik yang lebih banyak nih. Beda dengan kalau saya punya fungsi 2x plus 1 itu gampang, cukup 2 titik. Kalau seperti ini, Anda mungkin butuh ilustrasi yang lebih panjang. Lanjut, saya kira ini yang berikutnya eksponensial. Ini fungsi dengan bilangan eksponensial ya. Bilangan dasarnya E. Jadi kenapa muncul bilangan E itu ya? Misalkan Y 9E pangkat X. Karena pola atau karakteristik dari sebuah populasi itu dia nilai yang paling tepat adalah 2,71 tadi ya. Atau nilai E tadi yang kita sebut sebagai apa? Bilangan natural gitu ya. Lanjut, ini grafik scene saya kira nggak ada masalah ya, Anda sudah paham ya. Lanjut, ini fungsi cos. Kita bicara tentang fungsi sinusoidal. Terus saya kira ini nggak ada masalah. Ini bentuk cos kita bawa ke bentuk sin gitu ya. Lanjut, ini kalau kita melihat gambar ya, ada amplitudo, ada frekuensi, saya kira ini pelajaran lama ya. Kita lompati saja. Jadi itu ya, paling tidak silakan Anda baca semua dan soal-soalnya tadi dikerjakan. Paling tidak Anda mendapatkan gambaran 3 fungsi tadi, yaitu 3 macam fungsi. Dan agar Anda bisa membaca dan menggambarkan sebuah fungsi. Saya akan lanjut ke diferensial ya. Diferensial. Permisi Bapak. Yuk silakan. Untuk modulnya yang ini sama yang sebelumnya masih belum Bapak. Masih belum dikirim Bapak. Ya. Coba nanti Anda WA saya kirim ya. Mohon maaf ya. Kadang lupa yang belum saya kirim yang siapa gitu ya. Oh ya baik Pak. Oke. Saya lanjut. Ini kenapa saya membahas bab ini lebih lama? Karena bab diferensial integral ini kita bawa pakai ke depan. Jadi kebanyakan orang teknik atau mungkin kalau ekonomi pembangunan itu banyak menggunakan persamaan diferensial. Jadi kalkulus itu yang kita pelajari ya, termasuk di ITS sama. Jadi sekarang saya bicara tentang integral dulu. Integral itu biasanya kan apa, diferensial dulu maaf. Biasanya kita membahas tentang limit sebentar nanti ya. Ini contoh-contoh saja. Kenapa sih sebetulnya kita belajar diferensial itu artinya kan perubahan sedikit atau perubahan yang sangat kecil sekali. Makanya dikatakan kalau kita pakai limit, jadi pendekatan diferensial pakai limit itu limit X mendekati 0 kan gitu ya. Jadi ketika ada perubahan sedikit, itu bagaimana perubahan dari Y kan gitu ya. Dan kenapa itu kita pelajari? Karena fenomena alam yang terjadi di alam itu memang diferensial. Ini nggak usah ya teori-teori, Anda nanti bingung teori. Saya bahas teori yang paling penting aja. Ini ilustrasi limit ya. Teorinya agak panjang. Ini juga nggak usah, silakan dibaca saja. Ini cuma contoh, misalkan saya punya efek jumlah X kuadrat, jika X sama dengan 3, maka limit X kuadrat untuk X mendekati 3, 9, kan gitu. Dan seterusnya ya. Nah, kita bicara tentang kontinuitas sekarang. Nah, fungsi fx itu kontinu di titik X sama dengan X0 jika limit kiri dan kanannya sama.
ketika di sepanjang fungsi tersebut limit kiri dan kanannya sama, maka itu berarti kita sebut sebagai sebuah fungsi kontinu, ya. Nah, ketika kontinu pada titik-titik kontinu sebagian-sebagian. Kalau fungsi itu memang tidak kontinu, itu berarti fungsi diskrit. Artinya kalau Anda punya timbangan analog dengan timbangan digital kan beda ya. Timbangan analog itu fungsi kontinu. Tapi kalau timbangan digital itu berarti kan yang digital diskrit, sinyalnya diskrit. Artinya sinyal analog itu bisa kita diskritisasi ya. Kita diskritkan. Artinya kita ambil sampling kecil-kecil menjadi sebuah sinyal digital. Intinya begitu ya. Dan ini kalimat yang penting ini adalah ini ya. Ketika limit kiri dan kanannya sama, maka itu kita sebut continue di titik X sama dengan X0 gitu ya. Ini silahkan dicoba saja. Kita langsung ke diferensial. Nah, diferensial definisinya kan begini ya. Jika y sama dengan fx adalah sebuah fungsi variabel x dan jika dy per dx adalah limit delta x mendekati 0. Nah, ini ya, perubahan x mendekati 0, delta x mendekati 0 dari delta y per delta x, perubahan y terhadap perubahan x, berarti f aksen x sama dengan limit x mendekati, delta x mendekati 0 untuk fx plus delta x min fx per delta x ada dan terbatas. Maka limit tersebut dinamakan turunan. Jadi sebetulnya berangkatnya dari limit ini ya. Ketika saya ubah sedikit x-nya, bagaimana perubahan y? Kan intinya begitu. Dan fungsi dari x ini yang kita sebut adalah fungsi yang dapat diturunkan atau differentiable ya. Oke, saya mungkin mencontohkan ini ya, saya share screen dulu. Saya contohkan dulu. Nah, bisa nggak tulis ini? Enggak. Kok nggak bisa ya? Kenapa ya ini? Nggak bisa. Ada apa ya? Sebentar. Kok nggak bisa nulis ya? Loh, ini bisa. Bingung saya. Oke, coba saya nulis lagi ya. Aduh, kok nggak mau ya? Kok nggak mau ya? Sebentar. Coba saya tutup aja. Saya ganti lembaran baru. Tuh, nggak sama aja. Bentar ya Allah. Nah, apa ini? Sebentar, saya mohon izin untuk ganti potlot dulu. Bentar. Barangkali potlotnya nih. Sama nggak bisa ya? Bentar.
Apa ya? Bentar, ya Allah. Enggak mau sekarang. Saya tutup dulu bentar. Oh, sekarang mau. Baik, lagi. Tuh, jadi tadi contoh ya, contoh ilustrasi tadi kan misalkan saya tadi kan DY per DX itu digambarkan apa? Sebagai limit delta X mendekati 0 untuk Fx plus delta X min Fx per delta X gitu ya. Contoh, misalkan saya punya fungsi Y sama dengan 2X gitu ya. Ini berarti dy per dx-nya adalah, kalau kita pakai itu berarti limit delta X mendekati 0 gitu ya. Berarti kan ini di sini 2X plus delta X gitu ya, dikurangi 2X per delta X gitu ya. Berarti di sini sama dengan apa? Limit delta X mendekati 0 gitu ya. Di sini saya urai 2X plus 2 delta X gitu ya. Min 2X dibagi dengan delta X. Nah, di sini kan bisa kita coret ya. Bisa kita coret. Nah, di sini kan delta X per delta X jadinya sama dengan 2 gitu ya. Contoh lain lagi. Yang kedua, misalkan saya punya fungsi cos X gitu ya. Di sini dy per dx-nya adalah limit delta X mendekati 0, berarti cos gitu ya. X plus delta X min cos X gitu ya. Dibagi dengan, ini saya contohkan saja ilustrasi, nggak sampai jauh-jauh ya. Sama dengan limit delta X mendekati 0, ini cos A plus B, berarti cos min sin ya. Cos X, cos delta X gitu ya. Dikurangi sin X kali sin delta X gitu ya. Min cos X per delta X gitu ya. Ini Anda tahu kalau delta X mendekati 0, berarti cos delta X itu kan 0 ya. Karena mendekati 0. Jadi di sini kita pakai ini ya. Jadi kita lihat ini. Karena di sini cos delta X berarti cos 0 kan ya, mendekati 0 berarti di sini 1. Berarti di sini cos X min cos X. Nah, ini bisa kita coret. Nah, Anda tahu limit delta X per delta X ini kan 1. Ini 1. Limitnya 1. Berarti di sini berarti sama dengan min sin X itu ya. Ini saya nggak terlalu sampai panjang per step by step gitu ya. Jadi saya langsung ilustrasikan saja bahwa ya ini artinya asal muasalnya kita turunan kan dari limit tadi ya. Ketika ada perubahan sedikit dari X, bagaimana sih perubahan dari itu intinya begitu. Contoh 2 itu saja dulu cukup ya. Disimpan dulu sebentar. Kita balik lagi dulu.
Nah, berikutnya ini geometrinya, secara geometri ya. Ketika X-nya berubah sedikit, delta X, maka bagaimana dengan perubahan dari Y? Nah, itu delta Y itu ya. Ini ya, jadi biasanya kalau dalam ilustrasi itu bisa kita gambarkan sebuah slope atau apa tanjakan gitu ya. Bisa tanjakan atau penurunan gitu ya. Ini beberapa turunan baku yang Anda ketahui gitu ya. Anda mungkin masih ingat, dan ini nggak perlu dihafalkan. Anda bisa buktikan ketika Anda mengerjakan itu ya. Jadi katakanlah fungsi sin turunannya cos turunannya min sin. Kalau kotangan bagaimana Pak? Pakai saja fungsi-fungsi dasar sin dan cos. Anda bisa pakai perkalian perkalian dua fungsi atau pembagian dua buah fungsi gitu ya. Intinya begitu. Anda nggak usah hafalkan. Tapi kalau sudah hafal ya enggak apa-apa. Ntar ini ada gangguan. Kalau ngajar di kampus gangguannya banyak. Di rumah juga ada gangguan, sama aja. Paling enak itu ngajar di kelas kayak offline gitu ya. Jadi kita kapan offline ya? Semoga segera offline. Bentar. Iki masuk dana apa Mbak? Departemen, Prodi. Ada ya? Ada. Sudah dicek ya? Sudah, ya. Ini webinar lab. Lab apa? Apa kegiatan apa namanya? Webinar pemberdayaan laboratorium. Masuk departemen. Narasumbernya siapa? Profesor Wisnu Jatmiko. Oh, yang kemarin diundang pasca. Iya. Itu bisa sih. Enggak Pak, ini Pak Indra. Itu kuliah tamu Pak. Oke, saya lanjutkan. Contoh misalkan X pangkat N, berarti N X pangkat N1 dan seterusnya. Saya kira ini sudah tahu ya. Yang belum tahu mungkin Anda E pangkat X. E pangkat X turunannya tetap. E pangkat KX berarti KX ini kita turunkan kan K. K-nya ini kita turunkan. Jadi K E pangkat KX. Kalau A pangkat X berarti A pangkat X ln A. Ini ln X mestinya ya, ln X. Kalau ln X seper X dan seterusnya ya. Ini di sini ada fungsi hiperbolis ya. Ada sin hiperbolis sama cos hiperbolis. Apa itu Pak? Nanti saya jelaskan ya. Lanjut. Ini contoh, biasanya ini saya suruh mencongak, anak-anak langsung lisan gitu, langsung menjawab secara langsung. Tapi ini karena online nggak usah ya, saya skip saja, silakan dicoba aja. Nah, ini fungsi dari suatu fungsi. Ini sebetulnya biasanya Anda mengerjakannya langsung ya. Misalnya saya punya fungsi Y 9 cos 5x min 4. Bagaimana turunannya? Langsung saja. Tapi Anda sebetulnya punya cara ini gitu ya. Cara ini yang cara yang asal muasalnya kan begini, tapi biasanya Anda mengerjakannya langsung. Anda misalkan saja U-nya 5x min 4. Kemudian berarti Y-nya sebenarnya cos U. Berarti D per U-nya min sin U atau min sin 5x min 4. Nah, Anda tahu kalau kita cari DY per D itu berarti bisa kita urai menjadi dua fungsi ya, DY per DU kali DU per DX. DU per DX-nya ketemu 5 sehingga ini kita kalikan dengan 5. Intinya begitu. Nanti kita bahas satu-satu ya. Contoh-contoh. Ini contoh saya lanjut sini dulu aja. Anda masih ingat ini ya, perkalian dan pembagian dua fungsi ya. Ini langsung ke contoh saja. Contoh saya share screen lagi. Oke, contoh misalkan ini tadi menginjak pada
dengan fungsi dari sebuah fungsi ya. Contoh, misalkan saya mempunyai apa tadi? Y sama dengan E pangkat cos 5X gitu ya. Ini berarti kita misalkan saja. Jadi misal U sama dengan cos 5X. Nah, berarti DU per DX gitu ya. DU per DX-nya berarti sama dengan apa? Min 5 sin 5X gitu ya. Nah, di sini berarti kan Y sama dengan E pangkat U gitu ya. Berarti kalau kita cari DY per DU adalah tetap E pangkat U gitu ya. Nah, sekarang kita sebetulnya kan mencari DY per DX gitu ya. Jadi DY per DX-nya itu kan DY per DU kali DU per DX. Berarti sama dengan apa? DY per DU-nya tadi E pangkat U ya. E pangkat U itu berarti apa? Ya, E pangkat cos 5X ya. Saya langsung. Berarti ini E pangkat cos 5X kali DU per DX berarti min 5 sin 5X gitu ya. Berarti D per DX-nya adalah ini kita taruh di depan aja. Nah, ini contoh aja ya. E pangkat cos 5X gitu ya. Contoh lagi misalkan. Ini kalau ini kita kerjakan langsung saja ya. Misalkan saya punya fungsi Y sama dengan misalkan ya cos kuadrat, cos lagi nggak apa-apa guys. Cos kuadrat 3x min 5 misalnya. Ini kalau kita langsung kan begini ya, dy per dx berarti sama dengan apa? 2 cos 3x min 5 kali turunan cos. Cos itu turunannya sin, min sin ya. Min sin dari 3x min 5 kali turunan dari 3x min 5, 3 gitu ya. Maka ini bisa kita tulis menjadi apa? Min 3 sin 2 kali 3x min 5. Kenapa sin 2? Anda masih ingat ya bahwa kalau saya punya sin 2 theta itu kan sama dengan apa? 2 sin theta cos theta. Gitu ya. Itu contoh kedua. Berikutnya mungkin saya contohkan perkalian dua fungsi. Ini sebetulnya Anda sudah tahu ya. Perkalian dua fungsi. Kalau saya punya Y sama dengan E pangkat X sin 3X gitu ya. Berarti DY per DX sama dengan UV kan gitu ya. DUV gitu ya. D per DX dari UV itu kan sama dengan apa? U dV per DX gitu ya. Ditambah DU per DX kali V gitu ya. Berarti di sini apa? E pangkat X kali turunan sin apa? 3 cos 3X gitu ya. Ditambah turunan E pangkat X tetap E pangkat X kali sin 3X. Berarti D per DX-nya adalah E pangkat X kali 3 cos 3X plus sin 3X. Begitu ya. Oke, contoh berikutnya. Pembagian ya. Pembagian
dua fungsi. Ini ada turunannya ya. Turunan. Y sama dengan misalkan ya. X pangkat 3 per cos 2X. Nah, berarti dy per dx-nya adalah P gitu ya, cos 2X kali turunan X turunan U ya. Berarti 3X kuadrat dikurangi X pangkat 3 kali turunan cos. Berarti min 2 sin 2X gitu ya. Dibagi dengan V kuadrat kan gitu ya. Cos kuadrat 2X. Bisa saya tulis menjadi apa ini? X pangkat 2-nya keluar. Jadi di sini X kuadrat kali 3 cos 2X gitu ya. Plus 2X sin 2X gitu ya. Dibagi dengan cos kuadrat 2X. Begitu ya. Saya kira ini nggak ada masalah. Saya simpan dulu. Saya stop dulu. Saya balik lagi di sini. Saya lanjut ke ini contoh-contohnya, sebetulnya sama ya. Nah, bagaimana ketika kita punya fungsi lebih dari 2? Ini kita bisa pakai turunan fungsi logaritmik ya. Ini ya. Ini contoh ya. Mungkin saya jelaskan dulu. Back to screen. Turunan fungsi logaritmik. Nah, di sini misalkan saya punya fungsi Y sama dengan UVW ya. Di mana UVW adalah fungsi dalam X gitu ya. Fungsi ini, fungsi. Nah, di sini kita lenkan dulu logaritmik natural ya. Kenapa natural? Kalau Anda pakai log biasa bilangan dasar 10 agak susah nanti ketika menjumpai bentuk eksponensial. Kenapa eksponensial itu selalu muncul, Pak? Ya muncul. Eksponensial dengan dalam bentuk E ya, maksudnya bilangan E. Karena itu bilangan yang natural tadi, yang kita sebut bilangan natural. Ini kita lenkan dulu. Kalau kita lenkan, ini sifatnya sama dengan log ya. Jadi ini sama dengan len U ditambah len V, jadi sama dengan log, plus len V. Kemudian baru kita turunkan dy per dx-nya. Dy per dx-nya berarti turunan len Y apa? Seper Y kali turunannya len sesuatu seper sesuatu. Berarti len Y turunannya seper Y kali turunan Y sendiri terhadap apa? Terhadap X. Berarti dy per dx gitu ya. Sama dengan seper U du per dx gitu ya jadinya. Ditambah seper V dv per dx ditambah seper V dw per dx begitu ya. Berarti kalau kita cari dy per dx itu berarti sama dengan y kali gitu ya. Seper U du per dx ditambah seper V dv per dx ditambah seper V dw per dx gitu ya. Kita ambil contoh saja sekarang. Contoh. Misalkan saya punya Y sama dengan X
kuadrat E pangkat min X dibagi sin 3X gitu ya. Berarti ln Y sama dengan ln X kuadrat plus ln E pangkat min X min ln, karena per jadi min ya, min ln sin 3X gitu ya. Ingat, yang perlu Anda ingat apa? Yang perlu Anda ingat adalah ketika kita menjumpai bentuk ln E pangkat sesuatu, itu jadinya sesuatu. Atau bentuk E pangkat ln sesuatu, itu sama dengan sesuatu. Intinya itu ya. Berarti bentuk seperti ini bisa saya tulis menjadi ln Y sama dengan ln X kuadrat min X gitu ya. Min ln sin 3X gitu ya. Baru kita turunkan dy per dx gitu ya. Berarti seper Y dy per dx gitu ya. Sama dengan seper X kuadrat kali turunan X kuadrat 2X. Dikurangi turunannya min X berarti min 1. Berarti min seper sin turunannya ya. Ln kali turunan sin 3X berarti 3 cos 3X gitu ya. Lanjut. Berarti ini saya tulis gimana? Saya tulis berarti dy per dx-nya adalah y kan gitu ya. Kali ini berarti apa ini? 2x per x kuadrat berarti 2 per x ya. 2 per x min 1 min 3 kotangan 3x gitu ya. Ini belum selesai. Kenapa? Karena y tadi kita kembalikan lagi. Y-nya berapa gitu ya. Jadi dy per dx-nya adalah sama dengan ini. X kuadrat E pangkat min X dibagi sin 3X kali 2 per X min 1 min 3 kotangan 3X. Gitu ya. Ini contohnya satu cukup ya. Satu cukup ya. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Bisa, Bapak. Oke, saya lanjut. Berikutnya. Back ya. Back lagi. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Kemudian, ini contoh ya. Silahkan dicoba di rumah saja. Ini contoh aplikasi saja di dalam persoalan fisika kebanyakan ya. Kemudian saya lanjut saja turunan fungsi implisit ya. Nah, kenapa sih implisit? Jadi kadang-kadang kan kita kalau dalam bahasa kan ada mereka menjelaskan atau mengatakan secara eksplisit itu berarti kan jelas ya. Implisit itu berarti masih tersirat ya. Kalau eksplisit tadi tersurat, jadi sudah jelas ada. Kalau implisit ini masih semacam kayak pengandaian atau apa dia. Kalau dalam sebuah fungsi, ketika Y terdefinisinya sepenuhnya oleh X, jadi X, semua ruas kanan itu adalah variabel X itu kita katakan sebagai fungsi eksplisit. Contoh ini, X pangkat 4 min 3 X kuadrat plus 1 gitu ya. Kemudian yang berikutnya Y sebenarnya 3 X kuadrat plus cos X. Ini kan Y sepenuhnya terdefinisi oleh X. Namun ketika kita punya fungsi seperti ini, Y tapi di ruas kanan masih ada Y lagi. Dan bisa jadi bisa kita pisahkan atau tidak. Itu yang kita sebut sebagai fungsi implisit. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ini di PPT ini sudah ada sebetulnya. Ini langsung contoh ya. Kita balik ke share screen lagi. Saya contohkan. Misalkan saya mempunyai
Ini tadi apa? Fungsi turunan fungsi implisit gitu ya. Contoh, ini ilustrasi ya. Ilustrasi dulu aja. Ilustrasinya, ketika saya punya fungsi Y sama dengan Fx, ini berarti kan terdefinisi sepenuhnya oleh X. Berarti ini kita sebut sebagai fungsi eksplisit. Kalau Y sama dengan Fx, Y, nah ini kita sebut fungsi implisit gitu ya. Kita ambil contoh aja ya. Contoh satu misalkan. Saya punya fungsi, fungsi yang dari yang tadi ya contohnya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16 misalkan. Di sini kita bisa pakai cara yang pertama, cara eksplisit ya. Artinya kita eksplisitkan dulu. Berarti di sini saya tulis ulang ya, Y kuadrat plus 16. Berarti Y kuadrat sama dengan 16 min X kuadrat. Berarti Y sama dengan 16 min X kuadrat, kita akarkan ya. Atau boleh saya tulis menjadi 16 min X kuadrat pangkat setengah gitu ya. Artinya dari sini Anda bisa tahu mencari DY per DX. Jadi DY per DX-nya adalah apa? Setengah kali 16 min X kuadrat pangkat min setengah kan gitu ya. Kali turunan 16 min X kuadrat. Berarti kali min 2X begitu ya. Nah, di situ kita bisa coret ya. Coret jadinya DY per DX itu sama dengan apa? 16 min X kuadrat pangkat min setengah gitu ya. Kali min X gitu ya. Berarti sama dengan apa? Sama dengan min X per akar 16 min X kuadrat kan gitu ya. Ini kan sama saja dengan apa? Sama saja dengan min X per Y gitu ya. Min X per Y gitu ya. DY per DX sama dengan Oke, itu cara pertama kita eksplisitkan persamaan itu. Yang kedua, langsung kita kerjakan dengan cara implisit. Ini tolong didengarkan, karena saya nggak akan ulang. Cara dua, di sini kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Gitu ya. Nah, sekarang X kuadrat kita turunkan menjadi apa? Langsung kita turunkan di sini. Cari DY per DX-nya. Berarti 2X kan gitu ya. Kemudian Y kuadrat turunannya apa? 2Y kali turunan Y juga. Jadi kalau ada mengandung Y, 2Y, tapi turunan Y kita cari juga. Jadi DY per DX sama dengan 0 kan gitu ya. Berarti 2Y DY per DX sama dengan min 2X gitu ya. Berarti DY per DX itu sama dengan min 2X per 2Y. Berarti sama dengan min X per Y. Jadi ini lebih mudah ya kayaknya. Lebih cepat. Tapi Anda harus ingat tadi ya. Nggak boleh salah. Sambil contoh dua. Sekalian dua ya. Supaya tahu ya. Dua. Misalkan saya punya persamaan 3X kuadrat Y pangkat 3 gitu misalkan, min 3 cos 2XY min 1 sama dengan
10 misalnya gitu ya. Langsung saja, ini anggap saja UV ya. Jadi bayangkan ini UV. Ini dibayangkan sebuah UV. Kita turunkan sekarang. Berarti U kali V aksen kan gitu ya. Berarti 3X kuadrat kali V aksen, ini 3Y kuadrat kali DY per DX gitu ya. Ditambah turunan 3Y kuadrat berarti 6X kali Y pangkat 3, begitu ya. Dikurangi, nah turunan cos itu apa? Turunan cos itu ya sin. Berarti ini plus ya. Plus 3 sin 2xy min 1 gitu ya. Terus ini kalikan turunan dari ini 2xy min 1 apa turunan 2xy min 1. Ini sama saja dengan UV tadi. Ini enggak cukup ini. Berarti ini enggak saja tahu ya. Enggak cukup ya. Saya kurang ke sana dikit sebentar. Ini tadi ditambah ya. Ditambah 3 sin 2xy min 1 gitu ya. Kali turunan, berarti di sini kan 2x dy per dx ya. UV aksen ditambah 2y kan gitu ya. Min satunya kan 0 sama dengan 10 gitu ya. Berarti sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke ya. Panjang Pak ya, ini selesaikan sendiri ya ini. Intinya begini, jadi ini jadinya apa? 9 x kuadrat y kuadrat dy per dx gitu ya. Nanti Anda kumpulkan dy per dx-nya. 6x y pangkat 3 plus ya kali 3 sin 2xy min 1 sama dengan 0. Nah, di sini nanti Anda kumpulkan dy per dx-nya. Intinya begitu ya. Kalau dy per dx-nya dikumpulkan nanti ketemu. Jangan sampai keliru ya. Saya nggak akan lanjutkan ya. Cukup ya. Bisa ya. Silahkan nanti dicoba bagaimana Pak. Begitulah. Ini kecoret sebentar. Intinya dy per dx-nya kita kumpulkan di ruas kiri. Kalau di ruas kiri berarti kan begini ya. Saya tulis lagi ya misalkan. Dy per dx di sini apa? 9x kuadrat y kuadrat. Kemudian di situ ada 6x ya, 6x plus 6x sin 2 nih 2 ya. 2xy min 1 gitu ya. Kemudian selebihnya kita taruh di ruas kiri sama dengan min 6xy pangkat 3 kemudian ditambah 6y dikurangi ya Pak, dikurangi. Dikurangi 6y sin 2xy min 1, intinya gitu ya. Sama sudah, berarti ini tinggal melanjutkan saja. Anda saya kira bisa ya. Berarti dy per dx-nya tinggal itu aja. Dy per dx-nya berarti sama dengan itu min
6x Y pangkat 3 min 6Y sin 2x Y min 1 dibagi dengan 9x kuadrat Y kuadrat plus 6x sin 2x Y min 1 gitu ya. Ya agak rumit tapi sebetulnya ya nggak masalah gitu ya. Oke, saya simpan dulu. Saya kembali. Itu contoh ya fungsi implisit. Permisi Bapak. Ya silahkan. Nah, yang contoh pertama itu Pak mau di SS Bapak. Contoh Screen. pertama. Contoh pertama. Ini ya. Yang di atasnya lagi Bapak. Nah, iya Bapak. Ya. Sudah Bapak. Sudah paham ya? Contoh pertama ini kan kita punya fungsi implisit, tapi sebenarnya bisa kita eksplisitkan, gitu ya. Artinya di sini kan ada E kuadrat Y kuadrat, tapi di sini kita bisa pindah ruas E kuadratnya, sehingga menjadi sebuah fungsi eksplisit. Ini cara pertama, tapi sebetulnya nanti yang kita hadapi adalah cara kedua ini. Jadi fungsi itu X dan Y-nya tidak bisa kita pisah, itu banyak terjadi dan fenomena alam mungkin banyak ya. Itu ya, karena kan sistem itu tidak linier atau tidak merupakan penjumlahan saja, tapi bisa jadi perkalian, pangkat, dan seterusnya. Gitu. Ini berarti kalau di sini langsung, X kuadrat turunannya apa? 2X gitu ya, karena D per X, turunan terhadap X. Kemudian Y kuadrat turunannya 2Y, tapi turunan Y sendiri ya tambah kalikan ya. 2Y kali turunan Y sendiri. Itu ingat itu aja. Ketika di situ ada XY itu harus kita ingat turunan Y terhadap X. Berarti 2Y dy per dx sama dengan min 2x, berarti dy per dx-nya sama dengan min 2x per 2Y atau sama dengan min x per y gitu ya. Nah, soal yang kedua ini begini. Di sini saya punya fungsi 3x kuadrat di pangkat 3. Ketika saya turunkan secara implisit kan gini ya. Ini kan sama saja UV, berarti UV aksen plus U aksen V. Berarti 3Y kuadrat kali turunan Y pangkat 3 kan 3Y kuadrat. Kali dy per dx, jangan lupa dy per dx-nya. Ketika Y kita turunkan, jangan lupa turunan terhadap X-nya. Ditambahkan turunan X ini, 3Y kuadrat jadinya 6X kali Y pangkat 3. Dan seterusnya nih ya. Kalau cos kan turunannya sin kali turunan fungsi di dalamnya. Kan gitu aja. Begitu Mas ya. Ada pertanyaan lagi? Enggak Bapak. Hanya mau SS gitu Bapak. Insya Apa Allah itu? ngerti Bapak. Oke. SS itu apa? Screenshot Bapak. Oh iya, ya Allah. Saya kira suara-suara bahaya. Iya Mas. Lanjut. Saya masuk ke, sebetulnya sampai itu cukup ya. Bentar, saya tambahkan satu lagi. Oh ini soal ya, soal campuran. Silahkan dicoba ya, silahkan dicoba. Jadi di sini ada beberapa soal mulai dari yang pertama tadi. Silahkan Anda coba. Biasanya saya suruh maju sih kalau seperti ini, nggak ada ya. Utamanya yang nomor ini ya. Nomor 3, 4, 5 ini kan agak, mungkin Anda baru kenal. Gitu ya. Yang nomor 5 ini fungsi parametrik, yang keempat ini turunan biasa tapi di titik tertentu gitu ya. Oke, lanjut saja, silahkan dicoba di rumah. Monggo Mas. Ini titik balik saya kira Anda sudah tahu ya. Kenapa kok puncak itu di prediknya sama dengan 0? Nanti saya ilustrasikan. Ibunya, oh yang kemarin ya. Oke. Ih, nangis, baca nangis. Nek sing Miftah itu adik kelas jauh ya. Mas Miftah.
yang barusan NMB. Nggak tahu. DTMK. Oke. Oke, lanjut ya. Jadi kenapa sih titik balik itu di bedeknya sama dengan nol? Intinya begini, ketika Anda naik gunung dia, naik gunung itu kan ada tanjakan. Berarti kan perubahan Y terhadap X-nya kan positif gitu ya. Bayangkan saja, saya nggak usah gambar dulu. Kemudian ketika Anda di puncak gunung itu kan berarti tidak ada perubahan Y-nya. Ketika X-nya berubah dikit, Y-nya nggak berubah karena dia datar, artinya di puncak-puncaknya. Baru begitu turun, di situ akan ada perubahan Y, Y-nya akan turun atau positif, atau slope-nya negatif, maaf. Nah, itulah dikatakan kenapa puncak atau titik ekstrim itu di prediknya sama dengan 0, karena tidak ada perubahan nilai Y saat X-nya berubah, kan begitu ya. Ini ilustrasi ya. Ketika saya punya fungsi polinom derajat 3, di sini kan ada dua titik ekstrim. Kalau kita cari titik ekstrimnya, itu kan berarti turunan pertama sama dengan 0. Ketemu fungsi ini, X kuadrat min 25. Nah, di sini. Ya. Kemudian, coba kalau kita turunkan lagi, dia sama dengan apa? 2 kali X gitu ya. Artinya apa? Di sini sebetulnya ingin mengetahui, yang turunan kedua itu ingin mengetahui dia titik puncaknya di mana, titik lembahnya di mana. Kan turunan kedua itu ketika positif berarti dia sebagai lembah kan gitu ya. Kalau dia turunan keduanya negatif berarti dia sebagai puncak. Sama kan ya? Ini kan positif di sini, positif. Dia lembah. Ini negatif turunan keduanya, dia puncaknya gitu ya. Kemudian ini untuk apa? Ini untuk melihat titik ekstrimnya terletak di mana saja, di titik min 5 itu aja. Saya menambahkan itu saja sebetulnya di bab ini. Sampai di sini ini contoh saja, nanti coba dikerjakan. Yang soal cerita pun dicoba. Biasanya ini kalau mahasiswa maju ke depan bisa ngerjakan, saya kasih poin ya. Nanti untuk semester ini nggak ada poin-poinan. Kecuali nanti nilai tugas itu akan saya koreksi, mana yang terbaik itu saya nilai lebih dibanding yang lain. Oke, itu dulu turunan. Jadi turunan yang sudah saya jelaskan sudah banyak ya. Tadi turunan baku, kemudian fungsi dalam fungsi, kemudian turunan perkalian dan pembagian, kemudian turunan fungsi logaritmik, kemudian turunan fungsi implisit, kemudian ada istilah titik balik atau titik max min ya, beberapa soal campuran. Mungkin itu yang saya jelaskan di hari ini. Saya mohon maaf, ini mau rapat lagi. Saya korupsi waktu lagi. Mohon dimaklumi ya, akhir tahun ini banyak kegiatan. Ada pertanyaan lagi? Tidur semua ini kayaknya. Ada, Pak. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri pertemuan hari ini. Nanti tolong WA dulu, baru saya kirim. Kadang-kadang saya lupa yang mana WA-nya banyak sekali. Nanti saya kirim materinya. Terima kasih banyak, semoga Anda tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.